Pemirsa, pasca banjir dan longsor menerjang wilayah selatan Kabupaten Sukabumi dan merendam ratusan rumah warga, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Bersama saya, Syafaati Suryo, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, pasca banjir, endapan lumpur setinggi 50 cm dan sampah masih menggenangi rumah warga di Villa Nusa Indah 2, Bogor, Jawa Barat. Banjir yang menerjang perumahan warga di Villa Nusa Indah 2, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai berangsur surut. Namun permasalahan baru muncul lantaran banjir membawa endapan lumpur dan sampah setinggi 50 cm. Sejumlah warga mulai membersihkan rumah dari endapan lumpur dan sampah akibat banjir setinggi 4 meter lebih. Warga mengaku masih membutuhkan bantuan seperti logistik, air bersih, dan truk air untuk membersihkan rumah dan lingkungan dari endapan lumpur. Setelah banjir surut, ratusan siswa SMA Negeri 21 Kota Bekasi bergotong royong membersihkan gedung sekolah yang sempat terendam banjir. Tak hanya penuh lumpur, semua berkas dan fasilitas pendukung belajar mengajar rusak akibat banjir. Pasca banjir besar yang melanda sejumlah sekolah di Kota Bekasi, Jawa Barat surut, ratusan siswa bersama para guru SMA N21 Kota Bekasi membersihkan sekolah mereka. Semua berkas dan fasilitas pendukung sekolah nampak habis pasca terendam banjir. Padahal, Senin depan, SMA Negeri 21 Kota Bekasi harus melaksanakan ujian PSAJ atau penilaian sumatif akhir jenjang. Terkait hal tersebut, Kepala Sekolah SMA N21 Kota Bekasi mengatakan ujian akan tetap digelar namun bukan di sekolah. Yang seharusnya hari Senin itu kita akan melaksanakan SAJ gitu ya, SAJ, PSAJ ya. Itu juga kita masih serba abu-abu karena nampaknya kalau dilakukan di sini nggak mungkin ya. Nah, berarti ada dua cara, apakah kita itu mencari gedung yang lain ataupun diundurkan aja gitu waktunya. Nah, kalau untuk dari pihak Bapak Ibu guru itu antara diundur atau ditiadakan. Tapi kemarin Mas Gibran sempat datang ya. Mas Gibran itu sempat datang dan ngomong kalau misalkan untuk kelas 12 itu bakal disediain tempat. Jadi nunggu info lebih lanjut ke depannya. Sebelumnya, gedung SMA N21 Kota Bekasi yang berada di kawasan perumahan Pondok Gede Permai terendam banjir setinggi lebih dari 2 meter Selasa kemarin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang 4 desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya ratusan rumah terendam dan belasan di antaranya rusak. Wah, jembatannya ambrol, guys. Jembatannya ambrol. Ya Allah. Inilah detik-detik saat peristiwa banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Derasnya terjangan air membuat sebuah jembatan terputus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, po ini. Data sementara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro, 4 desa terdampak akibat banjir bandang ini. Di antaranya Desa Senganten, Sambungrejo, Pajeng, serta Desa Gondang. Sementara itu terdapat 315 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian hingga lebih dari 1 meter. 17 rumah di antaranya rusak, bahkan 1 rumah hanyut terbawa terjangan air. Fasilitas umum seperti puskesmas juga sempat lumpuh terendam banjir. Dan hingga saat ini BPBD Bojonegoro masih berupaya melakukan pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir bandang ini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.
Ratusan rumah warga di Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih terendam banjir setinggi 1,5 meter. Salah satunya SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, ratusan siswanya terpaksa diliburkan. Sementara ratusan rumah lainnya dan akses jalan yang sempat terisolasi kini sudah surut. Warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah. Memasuki hari keempat, banjir di Karawang, Jawa Barat belum semuanya surut secara merata. Masih ada ratusan rumah yang terendam banjir di 2 dusun, yakni Dusun Kampek dan Dusun Pengasinan yang berada di Desa Karangligar. Ketinggian air kini masih bervariasi, mulai dari 1,5 meter, 1 meter, hingga 50 cm. Selain ratusan rumah yang masih terendam banjir, sekolah SMPN 1 Teluk Jambe Barat juga masih terendam banjir setinggi 1 meter. Hingga sekarang ratusan siswa pun masih diliburkan. Pasca terendam banjir, kondisi rumah merata dipenuhi lumpur. Warga pun berjibaku membersihkan lumpur yang mengotori seluruh perabotan rumah tangga, barang elektronik hingga pakaian. Warga pun mengaku saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk mandi dan air minum. Ya, menjelang habis subuh, habis sahur. Habis sahur udah turut? Kehabisan air soalnya mati lampu mau itu teh. Air bersih? Oh, jadi sekarang butuhnya apa? Butuh air bersih? Air, iya. Air bersih belum ada? Sama ini lampu nih. Belum hidup ya? Belum hidup. Menurut warga sekitar, wilayah Dusun Pengasinan Karangligar dan Dusun Kampek memang langganan banjir. Selain lokasinya yang dekat dengan Sungai Cibeet, wilayah ini juga kontur tanahnya lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR menemukan jasad ibu dan anak yang hilang terseret arus banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Kedua jasad korban ditemukan tertimbun puing-puing bangunan dalam kondisi berpelukan. Setelah hampir 24 jam pencarian, tim SAR menemukan 2 korban banjir di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat siang. Kedua korban merupakan ibu dan anak perempuannya yang berusia 3 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia tertimbun puing-puing bangunan dalam kondisi berpelukan. Sebelumnya, kedua korban berada di dalam rumah saat air semakin tinggi dan deras hingga terseret banjir. Kalau untuk kesulitannya, seperti yang kita lihat di belakang, banyak sekali sampah, tumpukan sampah, dan memang diketepikan karena terkubur di dalam sampah. Mungkin bisa sedikit dijelaskan kronologi terkuburnya itu seperti apa, saat apa? Menurut informasi dari saksi, bahwa si ibu dan anak ini pada saat airnya memang sudah tinggi, dengan arus yang sangat deras, itu ibu dan anak masih di dalam rumah. Banjir dan longsor menerjang wilayah selatan Kabupaten Sukabumi Kamis malam. Banjir setinggi hingga 2 meter merendam ratusan rumah warga. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cibojong usai diguyur hujan lebat. 3 orang meninggal dunia, sementara kini tim SAR masih mencari 5 korban hilang lainnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung lokasi korban meninggal ibu dan anak. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam.
Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini, pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor ini dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya yang jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Ya, dampak hujan deras selain menyebabkan banjir dan longsor membuat jembatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat amblas sedalam 5 meter. Akibatnya arus lalu lintas menuju Pelabuhan Ratu terputus dan tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Beginilah kondisi jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Sampenan, Kabupaten Sukabumi yang amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap. Jembatan sepanjang 50 meter dengan lebar 8 meter ini terputus hingga tidak bisa dilintasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 untuk sementara waktu. Padahal jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya warga beraktivitas perekonomian dan pendidikan. Akibat kejadian ini, Satlantas Polres Sukabumi melakukan rekayasa lalu lintas. Sudah ada tanda atau himbauan Bang, untuk mencegah masyarakat ataupun kendaraan yang masuk dari menuju ke arah sini Bang? Kita sudah menempatkan personil di dua titik. Yang pertama di Bagan, yang kedua di Tiara 2 untuk menghimbau masyarakat yang akan melintas ke jembatan Cidadap ini. Pihak kepolisian sudah memasang rambu peringatan di setiap titik rawan longsor. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk langkah penanganan darurat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.